Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita cek dulu ya untuk Ijtihad, aktifin videonya, sip. Kak Harseno gimana Kak Harseno? Suaranya ada kendala di sana? Gak ada Pak. Oke, boleh dong sedikit saya minta videonya diaktifin. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa biar kita dapat berkah dan manfaatnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih. Lengkap? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah ya, lengkap. Iya, hadir semua Pak. Baik, anak-anakku, di pagi ini ya masih dalam pembelajaran daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan tekad kalian untuk tetap belajar dan tentunya lebih baik ya di kedepannya, apalagi sekarang udah mau masuk ke kelas 12 gitu ya. Oke, jadi hari ini anak-anakku kita akan masuk ke pembelajaran kita berikutnya ya, matematika wajib tentunya ya kan di semester 2 ini. Apa itu? Yaitu kelanjutan dari materi kita kemarin ya kan, apa? Aplikasi turunan dalam permasalahan fungsi naik dan fungsi turun gitu ya. Nah, ini gambar apa nih kira-kira nih? Ya, eskalator ya. Nah, gerakan lift atau eskalator ini saat naik itu dapat diilustrasikan sebagai fungsi naik. Demikian juga ketika kita eskalatornya itu sedang turun, itu diilustrasikan sebagai fungsi turun. Itu ya aplikasinya. Selain itu secara umum juga ya, kita apa sih manfaat kita jago matematika, hebat matematika? Intinya adalah bagaimana kita mempermudah mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah gitu ya deh. Nah, di sini saya kasih tujuan pembelajaran kita untuk model pembelajaran atau metode pembelajaran yang kita pakai, pembelajaran PBL, Problem Based Learning gitu ya. Kemudian untuk teknis penilaiannya, ini nantinya ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pokoknya apa yang Anda lakukan di sini semuanya dapat penilaian dari sana. Tapi tenang, bagi kelompok nanti yang benar-benar aktif, benar-benar gercep gitu ya, akan dapat reward dari saya dan semuanya bakalan saya kasih reward. Pertemuan terakhir kita belajar apa? Turunan. Nah, di sini deh modal esensi yang harus kita ingat kembali adalah turunan fungsi aljabar. Oke, sekarang kita agak sedikit serius. Kita masuk ke sintak pertama. Coba Anda perhatikan, Anda simak baik-baik. Saya kasih nih langsung masalah nih, ya kan? Boleh dibacakan, Rapli. Andi, Wira, dan Eka sedang berlomba melempar buah mangga di ketinggian 10 meter. Mereka berbaris menghadap pohon mangga sejauh 5 meter. Anak pertama melempar buah mangga tersebut, kemudian akan dilanjutkan dengan anak kedua bila mengenai sasaran. Lintasan lemparan anak membentuk parabola. Lemparan pertama mencapai ketinggian 9 meter dan batu jatuh 12 meter. Dari mereka, lemparan anak kedua melintas di atas sasaran setinggi 5 meter. Anak ketiga berhasil mengenai sasaran. Tentukan interval jarak saat masing-masing lemparan naik atau turun. Oke, sangat jelas ya suara Rapli Hanif. Waduh, bagaimana kira-kira menyelesaikannya? Atau mungkin ada yang sudah bisa menyelesaikan langsung gitu kan, pakai telepati gitu. Silakan. Aduh, susah Pak. Oh, susah. Baik ya. Tapi keroyokin aja tuh ya, sesuai dengan janji saya. Silahkan Anda pecahkan nih masalah ya kan, dengan kelompok Anda masing-masing. Kelompoknya tolong dicek. Oke, kelompoknya tolong dicek. Nah, Nah, ini ada kelompok 1, 2, 3, ada 4 juga nih. Udah ada mulai pada komen ya kan. Nah, jadi sebelum Anda ke sana, jadi nanti Anda cek dulu tuh GCR masing-masing ya kan. Anda ambil aja, Anda unduh aja tuh, di sana ada materi ajar, ada videonya juga didukung ya kan. Kemudian LKPD-nya juga bisa Anda lihat ya kan. LKPD-nya di situ. Kalau kuis ini nanti belakangan di akhir-akhir ya kan, ya seperti ini. Tinggal kalian kerjakan aja dengan kelompok masing-masing dan nantinya perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasilnya dan yang lain menanggapi. Bisa dipahami?
Oke, bisa dipahami? Silakan, selamat bekerja. Kelompok 2 sudah mulai jawab ya. Gimana nih, guys? Baik, silakan. Di kelompok 4 banyak lagi, ada 22. Kegiatan 1 bagus sudah bagi tugas ya di sini untuk kelompok 4. Jangan lupa untuk materi selain yang saya kasih, boleh juga kalian cari di internet dari sumber-sumber lain, silahkan. Kelompok 3 kita tengok lagi. Nah, yang presentasi nanti siapa? Aku kah? Wes, Jenior bertawar diri. Sip, Jenior. Udah pada share-share jawaban juga, bagus. Bapak boleh bertanya? Ya boleh, silakan. Veronica ya, kah? Iya. Ya silakan. Kenapa Ver? Untuk yang C itu nilai tangan setiap sudut itu berarti gimana Pak? Soalnya kan sudutnya belum ada yang diketahui. Nah itu mungkin kamu tinggal cek aja nilai tangan itu dia plus atau minus gitu kan? Kalau masalah kuadran itu maksudnya, bukan nilai dalam bentuk bilangan, bukan. Plus atau minus, lebih dari atau kurang dari. Kalau plus itu kan lebih dari 0 ya kan? Kalau minus kurang dari 0, ke arah sana. Fer, bisa dipahami? Menentukan kuadrannya tadi gimana Pak? Boleh kamu bikin sebuah garis vertikal dan horizontal. Ingat nggak? Vertikal dan horizontal. Berarti Nah di kita sini. lihat sudut yang alfa satu itu ya Pak? Iya. Masih ingat? Semua ya kan? Iya. Iya Pak. Oke, thank you Eka. Makasih ya Pak. Kelompok 1 gimana? Kelompok 1? Sudah Per? Pak? Oke, sudah. Kelompok 2. Kelompok 3 gimana? Kelompok 3? Sudah Pak. Oke, bagus. Kelompok 4, buat Rapli? Aman Pak. Bagus. Sudah ya? Kita mulai aja, silahkan. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1 boleh. Diwakili oleh siapa? Veronica Vina Pak. Veronica Vina. Baik, boleh kamu jelaskan di sini. Masih terlihat ya? Yang mana yang perlu saya share? Inikah? Yang iya itu Pak. Ini. Silakan. Ya, jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kegiatan 1. Untuk Baik. soal A itu jelaskan pengertian kemiringan garis pada konsep persamaan garis lurus dari konsep persamaan garis singgung. Jadi jawabannya adalah kemiringan garis itu disebut juga gradien. Jadi tangan sudut yang dibentuk oleh garis sendiri dengan sumbu X positif itu menurut konsep persamaan garis lurus. Sedangkan Baik. konsep persamaan garis singgung, gradien itu sendiri adalah tangen sudut garis tersebut dengan sumbu X positif Ya. dengan nilai turunan pertama fungsi di titik singgungnya. Oke, jadi udah terjawab ya untuk kemiringan garis itu menurut kelompok 1. Untuk kelompok 2, 3, dan 4 gimana? Ada tanggapan? Halo Pak. Gimana? Ya, sama? Ya kayaknya Atau sama. sama ya, beda kata-kata ya? Iya. Oke, ya. Oke, Yang dapat kami dapatkan itu adalah fungsi Ya. X jika kurang dari 0 adalah lebih dari 0 maka fungsi selalu naik, dan turunan pertama fungsi kurang dari 0 maka dia akan selalu fungsi tersebut turun. Kemudian dalam bentukan tangan kita dapat melihat dari kuadran sudut yang diketahui. Apabila berada di kuadran 1 maka tangannya bernilai positif. Jika Ya. di kuadran 4 maka tangannya akan bernilai negatif. Gitu Pak. Iya. Oke. Yang lain gimana? Bisa. Bisa ya? Mirip. Baik, oke. Nah, sekarang kita coba aja langsung. Coba kamu cek langsung apa namanya tadi masalah yang ada di sini. Mungkin kita langsung aja ya. Kelompok 2 sudah siap presentasi? Iya. Oke, siap, bagus. Ini sudah diketik saya lihat ya. Ini coba saya share screen ulang. Halo, kelompok 2. Iya Pak. Silahkan sih Pak, boleh kamu inikan aja, bacakan aja. Yang pertama kita mencari lintasan lemparan Andi. Iya. Lintasan ini dilui titik 0,0 dan puncaknya 6,9. Bagus. Kita menggunakan rumus Y min YP sama dengan A X min XP kuadrat. Dapatkan A-nya adalah min 0,25. Baik.
fungsi Sehingga? lintasannya adalah Y sama dengan min 0,25x kuadrat plus 3x. Oke, baik. Next. Lemparan Andi ya? Lemparan Andi ini fungsi naik saat Y aksen lebih dari 0, min 0,5x plus 3 itu lebih dari 0, jadinya x-nya kurang dari 6. Ya. Fungsi turun saat x-nya lebih dari 6. Setelah itu lemparan Wika, Y-nya dengan min 0,4x kuadrat plus 4x. Fungsi akan naik itu saat x-nya kurang dari 5 dan fungsi akan turun saat x lebih dari 5. Oke, bagus. Selanjutnya lintasan lemparan Eka itu A-nya itu adalah min 0,6, fungsi lintasannya Y sama dengan min 0,6x kuadrat plus 6x. Lalu fungsi naiknya itu saat x kurang dari 5, fungsi turunnya saat x lebih dari 5. Oke. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa. Oke, untuk kegiatan 2-nya juga tadi ya, kalau saya cek sudah pada jawab semua untuk kegiatan 2-nya. Nah, setelah ini saatnya kita akan menyimpulkan dari apa yang sudah kita dapat hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Ya. Gradien sebagai turunan pertama sebuah fungsi. Ya. Sebuah fungsi fx. Oke, jadi intinya gradien itu adalah turunan pertama dari suatu fungsi gitu ya. Bagus, terima kasih Melinda. Siapa lagi? Silakan. Kak, Eka, silakan Eka. Ya. melanjutkan apa yang dikatakan Melinda tadi bahwa gradien adalah turunan pertama fungsi, maka berdasarkan analisis pada kegiatan 1 dapat kami simpulkan bahwa fungsi naik jika turunan pertamanya lebih dari 0 dan turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan buat teman-teman kita tadi yang sudah berani menyimpulkan. Tepuk tangan. Oke. Ya, jadi di sini coba saya kuatkan. Dan pertama adalah gradien garis singgung suatu fungsi fx, misalnya di titik x1 y1, ya kan? Dia merupakan turunan pertama di titik singgung seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi kata siapa tadi? Eka ya. Oke, ini seperti ini mungkin ilustrasinya. Fungsi dikatakan naik apabila turunan pertamanya lebih dari 0, turun jika turunan pertamanya kurang dari 0 gitu ya, begitu seterusnya. Tapi di sini ada tadi hasil kesimpulan dari kelompok 1 sini, ya kan? Ya, ada lagi istilah fungsi selalu naik, selalu turun, tidak pernah turun. Itu terjadi apabila lebih dari sama dengan 0 dan tidak pernah naik apabila kurang dari sama dengan 0. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Akhirnya saya juga sudah menemukan kelompok-kelompok peringkat kelompok hari ini. Untuk kelompok pertama yang akan mendapatkan pulsa sebesar 10.000 masing-masing ya, itu jatuh pada kelompok 1. Tepuk tangan. Baik anak-anakku ya, jadi inilah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Senang? Senang, Pak. Tenang. Oke, apalagi sudah dapat pulsa tadi ya. Untuk kuisnya jadi tadi nanti seperti ini, kalian tinggal kerjakan 10 menit lah ya, 10 menit. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu keterkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, silakan dipelajari, nanti secepatnya saya akan kasih lagi materi ajar dan videonya tentunya. Oke, siap ya? Lebih baik? Siap, Pak. Iya, bagus. Baik, untuk mengambil berkahnya dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, alangkah baiknya kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Silahkan pimpin ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran tadi diberi manfaat untuk kedepannya. Berdoa. Amin. Mulai. Amin. Doa selesai. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.